Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video. Nah, untuk video atau berita terbaru kali ini atau video teranyar kali ini yaitu tentang berkaitan yaitu ijazah Bapak Joko Widodo. Dan untuk video kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali karena apa, Bapak Joko Widodo ini, nah ini telah memenuhi jawaban tantangan mereka. Nah, mereka ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawan pastinya. Dan tantangan ini, kenapa Bapak Joko Widodo tidak melaporkan dirinya langsung? Kenapa kok lewat kuasa hukumnya? Maka pada hari ini jam 10 pagi tadi, Bapak Joko Widodo telah mendatangi Polda Metro Jaya dan untuk membuat laporan polisi tentang tentang ijazah palsu yang mereka gembor-gemborkan. Nah, tentunya ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Nah, yang dilaporkan ini kurang lebih ada 4 orang ini yang ditersangkakan. Nah, antara lain Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal. Mungkin ada lain yang teman-temannya atau kawan-kawannya mereka yang akan menyusul lagi. Dan seperti biasa untuk video kali ini bahas dan komentari oleh teman kreator kita. Tentunya Opung Parbilak. Nah, tentunya teman-teman ini akan dibuat tertawa-tawa untuk video kali ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Sepulangnya Bapak Joko Widodo dari Vatikan, beliau langsung berkunjung ke Polda Metro Jaya. Yes, tanpa pagi ini langsung dipastikan bukan untuk ngopi-ngopi, dipastikan juga bukan untuk sarapan pagi. Iya. Karena beliau datang pagi ini jam 10. Udah lewat jam ngopi-ngopi. Iya. Udah lewat juga jam sarapan pagi. Jadi untuk apa, Bung, Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya? Udah jelas, membuat laporan polisi. Aduh Bapak, cepat kali Pak. Iya. Gak bisa istirahat dulu Bapak. Baru pulang loh Pak, nggak capek. 2 hari 3 hari dulu lah Pak. Pulang dulu ke Solo. Nah baru setelah 3 hari balik lagi Pak. Tiba-tiba Pak terkejut. Sedangkan aku terkejut, apalagi Roy Suryo. Gak bisa gue bayangkan bagaimana ekspresinya si Rismond Siani Pak. Sorry. Rismond Hasiholahan. Minta maaf dulu untuk semua marga Sianipar ya, maaf ya. Ya, karena aku sudah sampai berjanji gak akan pernah menyebutkan nama marga ini. Rismond Hasiholahan udah cukup. Iya. Ya. Jadi biar tahu kalian ya, 4 orang yang dilaporkan itu kemungkinan besar Roy Suryo, Rismond Hasiholahan S, Rizal Fadila, Dr. Tifa. Nggak bisa nambah lagi tuh Pak. Ada lagi tuh Pak pengacara yang pakai kacamata hitam itu. Terus orang-orang tua itu Pak, yang rumahnya di Jogja itu Pak, yang punya konten YouTube. Yang umurnya udah mau dekat sama liang kubur Pak. Kalau bisa 6 lah Pak, 6. Oh nggak usah dulu Bung, 4 dulu lah. Yang 2 itu nanti nyusul itu. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Nah, sebetulnya jujur aja aku bilang, ini adalah tantangan, ini adalah jawaban dari tantangan yang mereka berikan kemarin ini. Mereka kan selama ini menantang, ya. Kalau memang Bapak Joko Widodo memang betul-betul memegang ijazah asli, nggak akan mungkin dia nggak laporan. Karena ijazah Bapak Joko Widodo itu adalah palsu, makanya nggak berani bikin laporan. Nah, sekarang udah bikin laporan, mau ngomong apa kalian? Mati berdiri lah kalian satu-satu, mati berdiri. Udah, Rismond, permisi dulu sama anak-anakmu. Jangan bilang sama anakmu kau mau dipenjara. Bilang aja kau kerja di luar negeri. Oh, atau enggak ini dapat beasiswa.
dibiayai oleh negara, bilang aja gitu. Itu pun kalau percaya anakmu, kan begitu. Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Aku jujur aja lo ku bilang ya, satu nama yang paling jijik aku untuk apa namanya mengucapkannya itu namamu. Nggak tahu entah kenapa, jujur aja aku bilang, asal ke dapur aku selalu namamu terus yang terngiang-ngiang. Ulihat panci terngiang nama Roy Suryo. Ulihat penggorengan terngiang nama Roy Suryo. Ku dengar, ku tengok lagi dandang yang pantatnya hitam itu, ku ingat lagi nama Roy Suryo. Aduh, nggak tahu entah kenapa, nggak tahu juga alasannya kenapa ya. Dokter Tifa, dokter yang nggak pernah punya pasien. Ya kalau punya pasien dia nggak mungkin kawan-kawannya demonstran. Ya kalau punya pasien udah pasti dia disibukkan untuk menyembuhkan pasien ya, bukan sama demonstran. Baru ini ada dokter yang ya hobinya ya lebih besar hobinya ke demo daripada mengobati pasien. Aduh, udah ketahuan ya kualitasnya ya. Satu lagi Rizal Fadila. Aduh, orang tua yang satu ini memang ala ya lah Pak. Makin tua itu ya harusnya makin bijaksana Pak, bukan makin blow on. Mau aja Bapak diperalat sama yang muda-muda. Bapak kan udah pengalaman Pak. Aduh, ya kayak mana lah Pung, cuman mau dibilang waktu masih muda juga aku kayak orang itu juga nya. Udah kumpulkan kian lah anak-anakmu sama cucu-cucumu, sampaikan kian lah pesan-pesan terakhir. Mana tahu lebih 6 tahun kau di dalam nanti. Mana tahu. Ya. Itu dia. Jadi Bapak Joko Widodo ya, kemarin waktu kami YouTuber Nusantara ya, ketika berkunjung ke rumah atau ke kediaman beliau, kami juga mendesak beliau ya, Bapak Joko Widodo ya, untuk menempuh jalur hukum. Kutunggulah 1 minggu kok nggak ada tindakan, pikirku. Oh, rupanya lagi dipatikan. Ternyata begitu pulang dari Vatikan meluncur ke Polda Metro Jaya. Amang Rismon. Amang, waduh Rismon. Gimana itu? Aduh, nasib mulai itu nak. Dan tahu kalian ya, yang lucunya lagi di Surakarta ya, itu kan ada pengadilan apa namanya sidang gugatan ijazah Bapak Joko Widodo. Dan tahu enggak kalian, salah satu dari pengacaranya ya, pengacara dari penggugatnya itu rupanya ijazahnya juga palsu. Palsu. Iya. Namanya siapa itu? Zailani Mustafa ya. Coba perhatikan kalian dulu ya. Dia masuk ya, mendaftar ya di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta kalau nggak salah tahun 2008. Lulus tahun 2009. Kalapa. Nggak malu pula dia, mau pula dia diwawancara wartawan. Saya takutnya nanti isu ini digoreng-goreng. Saya mengundurkan diri dari tim tipu UGM. Oleh karena apa? Saya tidak mau teman-teman saya terganggu. Ditetapkan dia jadi tersangka. Ini tersangka. Kalapa lapek bulu. Nggak tahu malu kau. Kau gugat Bapak Joko Widodo ijazahnya yang asli, sementara ijazahmu yang palsu. Tolong dulu pengacara semuanya itu Bapak ya, ditanya dulu itu semua lulusan mana, dan juga suruh dulu tunjukkan ijazahnya. Ijazah palsu, yang menggugat ijazahnya palsu ya, banyak videonya beredar itu ya kan. Dan juga ada beberapa orang, kalau nggak salah ada seorang ibu yang menerangkan ya, yang menerangkan bagaimana tipuan ya, atau apa sih bisa dikatakan ya, triknya yang dilakukan oleh si Mustafa ini. Memang luar biasa. Kau bodoh. Kalau kau ya mau, misalnya contohnya, kalau kau ya ingin terlibat di dalam kalau kau lawyer ya, sebuah apa namanya, perkara narkoba ya, usahakan dirimu itu bersih, nggak pakai narkoba.
Kalau kau lawyer korupsi, ya coba pastikan dulu kau itu nggak korupsi. Kalau kau lawyer, ya untuk menggugat ijazah palsu, pastikan juga dulu ijazahmu nggak palsu. Meong, Meow. bikin malu kau. Ini tolong dulu ini dari mana ini? Ya kan? Apa namanya? Asosiasinya apa namanya ini? Aduh, bikin malu asosiasi kau bang. Aduh, dan Roy Suryo biar tahu kalian, aku baru dapat jejak digitalnya. Roy Suryo ini kemarin ini rumahnya dimaki-maki sama siapa si Rismon? Video 2024 atau 2023 ini kalau nggak salah ya kan? Waktu itu si Rismon itu, ya itu diwawancara sama si Uya Kuya. Dibilanglah katanya, apa itu siapa itu? Si Roy Suryo itu, S1-nya komunikasi. Ya kan, setelah itu S2-nya itu kalau nggak salah apa ya, pokoknya nggak nyambung lah, nggak ada kesehatan. S2-nya kesehatan. Dari mana jalannya dia pakar IT? Ngamuk-ngamuk serius mau gara-gara apa? Dibilang si Roy Suryo dia itu melacurkan ilmunya. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang apa? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa? Bukunya apa? Program komputernya apa? Roy Suryo bilang abang melacurkan diri. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang? Abang dibilang gitu? Ya, dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Ya, kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. ada di situ. Ada di persidangan, ada di itu. Terus dia komentar soal abang. Yes. Ya kan? Ya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya? Karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan. Gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? Jason Script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan. Itu kan tidak cuma search sedikit sudah ahli. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil ahli beragam lah. Supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Oleh karena satu kepentingan akhirnya kalian bisa bersatu ya. Sama-sama busuk pula otak kalian. Ya, jadi bisa dipastikan ini ya, ini nggak bisa lepas yang nampak orang ini, nggak bisa. Ya, nggak bisa lepas ini. Rizal Fadila begitu juga. Dari kemarin nafsu kali ini, adili Jokowi lah. Nafsu kali ini manusia yang satu ini. Dokter Tifa begitu juga, ya. Dokter Tifa ini nggak tahu entah kenapa. Di mana ada pembenci pemerintah, di situ ada Dokter Tifa. Aduh, ya Dokter Tifa udah siap packing-packingnya. Bawa baju dikit-dikit aja bu. Karena tuh juga nih baju tahanan yang kau pakai nanti. Alah, ya ingat Bapak Joko Widodo itu, ya beliau itu orang sabar, betul orang sabar. Tapi ketika masih menjabat wali kota, gubernur dan presiden. Kalau sekarang rakyat biasa, ketika kau ganggu, maka beliau itu akan mengambil tindakan. Ya, justru kami marah kalau misalnya beliau nggak ngambil tindakan kan begitu. Nah sekarang ya udah terimalah nasib kalian. Jadi orang jangan sombong, maling teriak maling, ya kan? Setelah itu dinasti teriak dinasti. Nah sekarang ijazah palsu teriak ijazah palsu. Mustafa, ada aja kau bisa pula tamat S1 1 tahun. Dari mana jalannya ini? Aduh, sedangkan aku tanya sama anakku yang kelas 3 SD, ya kan? Baru ku tanya tadi, nak, kalau mau tamat S1 itu berapa tahun? Nak, 4 tahun, Didi. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku tamat S1 itu 1 tahun, itu gimana menurutmu? Goblok itu. Goblok. Aduh, sedangkan anakku aja dibilangnya kau goblok. Sok-sok bilang kau demi perjuangan kawan-kawan, demi perjuangan kawan-kawan mah Hurmi, demi perjuangan kawan-kawan, ya
Jadi kita udah lihat bagaimana apa mereka ini ya. Dan juga kemarin itu ijazah palsu dipertanyakan, skripsinya begitu juga ya. Kemarin itu sudah diterangkan ya, ada seseorang bernama Joshua Sinambela, beliau itu juga salah satu pakar IT ya, yang sudah membeberkan kebohongan dari yang disampaikan si Rismon ini ya. Nah, tahu enggak kalian ya, kemarin itu mereka itu mempertanyakan apakah Joko Widodo itu ada namanya di dalam daftar penerimaan mahasiswa baru. Ternyata ada. Ada. PA. Kemarin ditanya, KKN-nya nggak jelas. Sekarang lagi ditanya masalah nomor induk mahasiswanya, rupanya ada. Kalah apa? Aduh ya, jadi ini kita bisa mudah-mudahan masalah ini bisa selesai sampai di sini ya. Ya, kita akan lihat siapa pengacara yang akan direkrut sama si Roy Suryo dan lain-lain ini. Kita lihat dulu, ada nggak uang orang ini bayar pengacara? Dan kita lihat dulu pengacara model seperti apa yang disewa orang ini. Ya, ingat itu ya, seseorang yang menurut Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 ya, pasal 28 ya, itu mengatakan bahwasanya setiap orang yang menyebarkan berita bohong ya, maka orang tersebut yang berita bohong dan juga menimbulkan kekacauan, maka orang tersebut akan dihukum 6 tahun penjara. Ingat itu 6 tahun penjara. Ingat Roy ya, 6 tahun penjara. Bayangkan hilang waktumu di dalam penjara itu 6 tahun. Padahal di luaran sana udah bisa berapa banyak panci kau jual 6 tahun itu kan. Sekarang mau bilang apa lah kau? Ya setelah itu Rismon gimana? Masih mau nantangin Hercules? Ya, kepengen dulu ku dengar suaramu nanti dari dalam penjara, kau tantang dulu Hercules. Pengen kali aku tuh. Kemarin kau kan tantang Hercules ya, masa otak dia itu dengan otot. Nggak main lah, ini kan saintifik. Dengarkan ini Hercules, ku tunggu kau di Tanah Batak. Kau jual margamu, kau jual Tanah Batak, kurang ajar. Aku paling nggak suka tanah kelahiranku itu dijual-jual untuk hal-hal seperti ini ya. Jujur aja aku bilang samamu, nggak semua orang Batak mendukung muka lapa, lapet, japurut. Kau bawa Batak kan kurang ajar namanya itu, ya kan? Jadi seolah-olah Batak itu mendukung dia. Enak kali kau ngomong seperti itu. Dokter Tifa, gimana nama aslimu siapa sih? Rupanya nama aslinya bukan Tifa. Agak gili juga aku negarnya kemarin, jadi gak terlalu suka aku mengingat-ingatnya itu. Aduh ya. Jadi begini ya, kemarin itu kita sudah sampaikan kepada Bapak Joko Widodo dan beliau itu menyatakan seperti ini ya. Ya betul, ini harus diambil tindakan ya, supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Gak sembarangan gitu loh. Kalian tahu Gus Nur nggak? Gus Nur itu salah satu ya orang yang bersama Bambang Tri kemarin yang menggugat masalah ijazah palsu ya. Sekarang dia udah keluar dari penjara, dan ketika ditanyain masalah ijazah palsu nggak mau komentar lagi dia. Nggak mau komentar dia, karena dia nggak mau lagi terjebak di dalam kebohongan untuk yang kedua kalinya. Sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu, dalam tanda petik ya. Tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya, tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lah ya, sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya, saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi, tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada keluar siapa namanya, siapa sih namanya, orang banyak yang nggak suka manggil ini Gus Nur.
Sugi Nur. Ya, jadi si Sugi Nur ini kayaknya berpindah posisi. Sugi Nur keluar, Roy Suryo masuk. Aduh, kita udah lihat kan kemarin sebetulnya ya waktu Roy Suryo klarifikasi, dia itu sebetulnya ketakutan. Apa dia bilang, kita lihat aja nanti. Ya udah jangan nanti, kau lihatlah sekarang. Yakin aku biar tahu kalian. Orang mini berapa udah ada grup WA. Bikin grup WA. Kurasa berenam itu sama lawyer yang pakai kacamata hitam dan juga sama orang-orang yang tua itu. Yang ku bilang tadi umurnya sudah mendekati liang kubur. Ya kan? WA lah, ya kan? WA lah si Roy Suryo. Brother, sister, gawat. Datang si Rismon, ya kan? Ada apa, bro? Datang siapa? Roy Suryo. Coba pantau dulu berita jam 10. Datang dokter Tifa, ada apa sih, jadi penasaran? Datanglah si tua bangka ini, ya kan? Si Rizal Fadila. Mampus bro, mati rame-rame kita ini. Joko Widodo sudahlah bikin laporan ke polisi. Mana langkah selanjutnya kan begitu? Datanglah, ya kan? Lawyer pakai kacamata hitam. Tenang aja, udah ada lawyer bersama kalian. Datang si Roy. Kayaknya kurang meyakinkan, Pak. Karena yang kemarin begitu juga. Bapak lawyernya tapi toh juga masuk penjara. Datanglah pengacara si kacamata hitam ini. Itu kan dulu, lain sekarang. Datanglah si Suryo. Banyak kali ceritamu. Kemarin aja hari pertama kita di Jogja kau nggak nongol. Datanglah si tua-tua si Rizal Fadila. Udahlah, nggak usah banyak cerita kalian semua. Tanggal 16 menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo cuman saya sendiri. Kalian kemana semua? Ya kan? Tanda tanya. Selama 2 jam nggak ada respon dari orang itu. Begitu ditelepon Roy Suryo kan, si Rizal Fadila, nomor Anda diblokir. Ditelepon lagi pengacara kacamata hitam itu, nomor Anda diblokir. Ya kan? Ditelepon lagi nih si Rismon ini, nomor Anda di luar jangkauan. Pas begitu mau nelpon dokter Tifa, datang notifikasi, ya kan? Pulsa Anda tidak cukup. Aduh. Jadi sekarang sudahlah, ya kita tonton aja bagaimana respon orang-orang bodoh ini, betul? Kalau aku bilang orang bodoh ini, ya karena apa? Kalau bicara tentang ijazah, ya jadi wali kota saja pun juga sudah mengerikan kalau sempat menggunakan ijazah palsu. Oke, dia jadi wali kota lolos kan begitu. Masuk lagi jadi gubernur, masuk lagi jadi presiden. Apa masuk akal kalau ijazah seseorang itu palsu, berani dia menjadi seorang presiden? Aku nggak habis pikir aku kalau lagi talk show orang ini bertau kalian, iya kan? Si Rismon, setelah itu siapa namanya itu si Roy Suryo, dibangga-banggakannya. Saya UGM, kalian mana lulusan mana rumahnya? Saya jelas UGM. Bangga kali kau sama UGM-mu itu. Sedangkan orang UGM nggak bangga sama kau. Lapet kau. Enggak, orang ini sosok bangga orang ini ya kan bagian dari UGM. Orang UGM itu pun juga sial. Kenapa lah ada materi kayak gini modelnya? Kok ada lah alumni kayak gini belok-belok otaknya? Coba lihat lah ya kedatangan mereka kemarin di UGM. Mana disambut dengan baik orang ini? Diusir-usirnya orang ini. Terus hoax yang paling nyata-nyata biar tahu kalian. Si Roy Panci yang satu ini apa dibilangnya? Coba kalian periksa dulu di KPU, nggak ada. Ditengok kemarin itu datanya Megawati ada, datanya SBY ada, datanya Joko Widodo nggak ada.
Sebodoh-bodoh ya orang. Orang paling bodoh pun juga nggak akan percaya sama perkataanmu itu, goblok. Masa dari semua data kata cuma data Bapak Joko Widodo yang nggak ada? Kalau mau membodoh-bodohi, pastikan dirimu tidak bodoh. Agak pintar dikit gitu loh. KPU nggak ada data di KPU. Kenapa sih ada model orang kayak gini di bangsa ini? Aku jujur aja gue bilang ya. Aku semenjak Siro-Siro ini nongol di TV, gak tahu aku kenapa mual kali bawaanku, kayak naik asam lambungku. Serius. Iya kan? Tapi puas sekali aku ketika dia bikin klarifikasi. Matanya itu mengandung ketakutan. Menyimpan ketakutan gitu loh. Kalian perhatikan aja dokter tiba begitu juga. Dikriminalisasi. Kriminalisasi mau benguk. Kalau apa? Begitu juga si Rismon. Talk show di mana-mana. Talk show itu jangan di mana-mana, talk show di mana-mana talk show. Begitu kalian bilang katanya mau ke rumah Bapak Joko Widodo tanggal 16 kemarin, satu pun kalian gak ada yang nongol. Nggak tahu malu kalian pengecut. Ngomong aja yang besar kalian, ku tengok. Jadi nggak usah lah ya. Klarifikasi di TV ini, klarifikasi di podcast sana, klarifikasi TV ini, klarifikasi di podcast sana. Orang udah nggak bodoh lagi, nggak ada lagi mau dengarkan kalian pengecut. Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jadi kalau ku sampaikan sama kalian, ya, jangan pernah lagi percaya dengan orang-orang seperti ini. Dan kita doakan mereka ini semuanya cepat-cepat masuk penjara, ya, supaya apa? Biar kita dengar dulu apa namanya mulut orang ini ngomong. Jujur aja gue bilang, walaupun ya, aku nggak bikin konten lagi sama apa namanya tentang orang ini, aku rela. Gitu loh. Karena apa? Makin mereka masuk penjara, makin laku kontenku itu nanti. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kita doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi kalian bisa menilai ya bahwasanya Bapak Joko Widodo itu adalah sosok pemimpin yang selama ini sudah menyimpan kesabaran, tapi sekarang sebagai seorang rakyat biasa, inilah saatnya beliau ya membuat perlawanan. Oke? Jadi kita doakan saja ya. Itu aja dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan komentari tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, dan pagi hari ini Bapak Joko Widodo telah mendatangi Polda Metro Jaya dan untuk membuat laporan polisi tentang yang terkait itu. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.